Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu Veronica ingin mempresentasikan jawaban UAS Biostatistik yang ada di nomor 6. Soalnya, perusahaan obat tertarik untuk mengetahui efektivitas produk obat baru untuk meringankan nyeri artritis. 3 produk dengan komposisi yang berbeda dibandingkan dengan menambahkan komposisi zat aktif pereda nyeri yang berbeda. T15 15%, zat aktifnya, T40 40%, T50 50%, dan satu produk tanpa zat aktif kontrol. Sampel sebanyak 20 pasien dipilih secara random dan dikenakan 1 dari 4 produk tersebut dan diukur waktu nyeri reda per menit. Diperoleh data sebagai berikut. Ini adalah contoh datanya, ada kontrol, ada T15, T40, dan T50. Kita masuk ke aplikasi SPSS, lalu kita buka variabel view. Di sini kita ketik zat aktif dan waktu redanya, kemudian desimalnya kita nolkan. Kemudian di zat aktif, values-nya kita masukkan nomor 1 T0, T0 tadi kontrol. Terus yang nomor 2 ada T15, nomor 3 ada T40, nomor 4-nya ada T50. Kemudian kita oke. Setelah itu kita masuk ke measure. Measure-nya kita yang zat aktifnya diganti yang nominal. Kemudian kita masuk ke data view. Di data view kita masukkan zat aktifnya. T0 adalah kontrol, T15, T40, dan T50. Kemudian kita masukkan waktu redanya. Sebelumnya waktu reda ini kita jadikan satu dulu. Kita masukkan dengan bantuan Excel. Kita urutkan di Excel-nya. Kemudian tinggal copy paste ke SPSS. Setelah itu kita akan menuliskan di Word-nya uji asumsi distribusi data. Kita cari tes normality-nya dengan cara analisis, kemudian deskriptif statistik, explore. Nah, independent list-nya kita masukkan waktu reda, dan faktor list-nya kita masukkan zat aktif. Pada optionnya kita nggak usah memilih apa-apa, kemudian plots-nya normality plots with test-nya, kemudian oke. Diperoleh data sebagai berikut. Nah, ini adalah datanya, tes normality-nya. Tes normality-nya kita copy paste, kita masukkan di Word, di tugasnya. Nah, ini sudah saya copy sesuai dengan yang ada, dengan data yang ada. Sudah saya copy terlebih dahulu tadi. Kemudian didapatkan kesimpulan distribusi data normal. Dengan begini dapat disimpulkan bahwa distribusi data normal. Kemudian kita masukkan uji asumsi homogenitas. Di bawahnya kita ada uji homogenitas. Uji homogenitas ini kita dapat masuk di analis, compare means, uji one way ANOVA. Kemudian independennya kita masukkan waktu redanya lagi, dan faktornya kita masukkan zat aktif. Nah,
Kemudian optionnya kita milih descriptive dan homogeneity. Kemudian kita continue, kita OK. Nah, didapatkan data sebagai berikut. Dapatkan data sebagai berikut. Nah, tes homogeneity of variance ini kita copy paste ke Word. Nih, sudah saya copy paste. Kemudian kita copy paste juga uji ANOVA-nya. Uji ANOVA yang bagian bawah ini kita copy paste di Word. Sudah. Setelah itu kita tuliskan kesimpulannya. H0 tidak terdapat perbedaan waktu reda yang signifikan antara T0 ini kontrol, T15 dan T40, kemudian T50. H1 terdapat perbedaan waktu reda yang signifikan antara T0, T15, T40, dan T50. Dasar pengambilan keputusan digunakan nilai sig. Jika sig lebih dari 0,05 maka HO diterima. Jika sig kurang dari 0,5 maka H1 diterima. Nah, diperoleh nilai sig adalah 0,0000. Nih, nilai signya 0,000 maka H1 diterima. Kemudian jika F hitung lebih dari F tabel maka H1 diterima. Jika F hitung kurang dari F tabel maka H0 diterima. Diperoleh F hitung adalah 12,723. Sedangkan F tabelnya kita bisa hitung di Excel-nya. F tabel rumusnya yang kita masukkan adalah fin buka kurung 0,05, 3 ini adalah jumlah ini dikurangi 1, kemudian 18 itu jumlah sampelnya dikurangi 2. Ditemukan 3,160. Kita ambil 3 angka di belakang koma. Kemudian kita masukkan di Word. Maka H1 diterima. Kemudian kita masukkan post hoc-nya. Dengan cara analis compressed means, one way ANOVA, post hoc, kita memilih uji apa yang akan kita lihat. Ada LSD dan kita memilih LSD dan SNK di sini. Kemudian continue dan OK. Nah, ujinya sudah terlihat. Post hoc-nya di sini kita copy paste, kita masukkan di Word. Ini saya sebelumnya sudah mengcopy paste terlebih dahulu. Nah, kemudian kita beri keterangan H0 tidak terdapat perbedaan waktu reda yang signifikan antara T0 atau kontrol terhadap T15. Dan yang satu lagi juga H1 terdapat perbedaan waktu reda yang signifikan antara T0 kontrol terhadap T15. Kesimpulannya dapat disimpulkan bahwa T0 terhadap T15 terdapat perbedaan waktu yang reda, T0 terhadap T40 tidak terdapat perbedaan waktu yang reda, T0 terhadap T50 terdapat perbedaan waktu reda nyeri, T15 terhadap T50 terdapat perbedaan waktu reda, T40 terhadap T50 terdapat perbedaan waktu reda. Kemudian kita memasukkan juga yang homogeneous SNK tadi. Kita masukkan juga datanya ke Word. Saya lanjutkan. Setelah homogeneous waktu reda muncul, kita masukkan di Word, kita copy
keyword datanya. Nah, dapat disimpulkan bahwa T15 memiliki nilai yang tertinggi, sedangkan T50 memiliki nilai yang terendah. Di sini ada T0 atau kontrol dan T40 yang memiliki nilai yang hampir sama, maksudnya masuk dalam satu golongan yang sama. Sekian presentasi jawaban UAS biostatistik saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.